Oh Lord my God, when I know some wonder, amen, hallelujah, consider all the world thy hands have made, amen, hallelujah. I see the stars, I hear the rolling thunder, amen, hallelujah. I bow throne, the universe is played, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee, hallelujah. How great the rock, amen, hallelujah. How great the rock, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee, amen, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. And when I think that God, His Son not sparing, amen, hallelujah, sent Him to die, I scarce can take it in, amen, hallelujah. That on the cross my burden gladly bearing, amen, hallelujah. He died and died to take away my sins, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee, amen, hallelujah. How great thou art, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, amen, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, haleluya. Ku saksikan, haleluya, bintang guru angkasa. Oh, itu tanda kebesaranmu yang dahsyat ajaib di dunia ini, Bapa. Aku mau di kebesaranmu, haleluya, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji kebesaranmu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaranmu. Dalam Yesaya 45 ayat 5, 6 dan 7. Akulah Tuhan yang tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Kami memuji kebesaranmu,
Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji nama-Mu yang agung dan mulia itu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kuduskan sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulut hamba-Mu untuk membaca firman-Mu. Kuduskan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Ku taruh firman-Mu dalam hatiku. Aku pegang janji-Mu. Ku taruh dalam hati kami Bapa, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang mulia. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Terpujilah nama Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi ini tanggal 21 Februari 2022. Aduh, waktu begitu cepat Bapak ya. Sekarang sudah kita tinggal berapa hari lagi? Tinggal seminggu depan saudara, kita sudah tinggal akhir di bulan Februari ya. Setelah itu kita masuk di dalam bulan Maret. Waktu sangat cepat itu karena terjadi karena kebesaran Tuhan yang dahsyat saudara. Karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Makanya saya kalau sudah menyanyi ajaib Tuhan menangis saya. Begitu dahsyatnya Tuhan, karena Tuhan berfirman dalam Yesaya 45 ayat 5 dan 6, 7 dan tadi yang saya sudah bacakan. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Kecuali aku tidak ada yang lain. Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kitab 2 Samuel. Haleluya, puji Tuhan. Kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem.
Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya di atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hambamu tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demikian hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah dari ini dan di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabok. Maka pada waktu malam keluar Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran, dan paling hebat, kemudian kamulah mundurkan diri daripadanya supaya ia mati terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya, dan lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada surat itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tabes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah surat itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Surat itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu di atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada surat itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikian kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suami itu. Ayat 27 terakhir. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang setia membaca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan mari senantiasa saya katakan, membangun hubungan kita cinta kepada Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan yang ketiga, kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Makanya kita beruntung sekali kalau kita baca firman Allah, sehingga demikian kita betul-betul tahu persis apa yang telah terjadi di dunia ini. Baik dari zaman dulu waktu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Daud,
sampai detik ini manusia tidak pernah berubah, yaitu jahat, saudara. Saya sudah katakan, Daud punya sisi baik, ada sisi jahat. Nah, ini ayat-ayat yang membuat kita paham di sisi jahat Daud. Karena Daud sudah dikatakan di ayat yang ke-27, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kalau yang jahat jangan kita tiru. Sudah kita jelas, saudara sudah sering kali baca ayat ini, yaitu Daud punya sifat kelemahan terhadap wanita. Maka kita, kalau setiap kita laki-laki, harus kita kuat jaga kekudusan. Jaga kita hormat kekudusan di hadapan Tuhan. Karena apa? Sentralnya kita Tuhan Yesus. Dan kedua, tujuan kita nanti, tujuan ilahi, supaya kita masuk surga, saudara. Jangan berbuat zina, jangan berbuat barang yang najis. Daud ini, kalau tidak bertobat, dia binasa. Kalau kita lihat di sini kesalahannya Daud ini fatal, saudara. Dia sudah berzina, punya niat jahat. Suaminya, ya itu kan istri Uria. Masa Uria ditaruh di paling depan dalam peperangan supaya mati ini? Kenapa kau Tuhan izinkan? Ini supaya kita terbuka, saudara. Ini terjadi supaya kita tahu bahwa di dunia ini banyak orang yang bisa jatuh di dalam dosa jahat kalau kita tidak kendalikan hati. Makanya penting hati ini. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kan, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa. Ini Daud ini kena suara iblis. Coba, makanya seperti Hawa. Hawa jalan-jalan bertemu dengan iblis, jatuh Hawa. Sama Daud ini. Daud sudah menikmati kemenangan perang-perang, ya. Tapi dia jalan-jalan tidak berdoa. Harusnya dia berdoa. Kalau saya jadi Daud, harusnya dia berdoa nih. Supaya apa? Kalau jalan-jalan bisa jatuh dalam dosa. Coba lihat kalian ya. Di ayat kedua. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempatnya pembangunannya, lalu berjalan-jalan ini. Ini berjalan, tidak berdoa. Harusnya setelah dia bangun dari tempat tidur. Harusnya nih kalau memang benar firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, berdoa. Makin penting kita jangan begitu kita bangun langsung lihat HP, ya. Berdoa dulu, terima kasih Tuhan. Mau tidur berdoa dulu. Bangun tidur berdoa dulu, baca Alkitab. Membangun diri kita, rohani kita sehat. Jangan seperti Daud, begitu dia bangun jalan-jalan jatuh di dalam dosa. Iblis masuk, saudara. Maka pentingnya di sini kita harus membangun hubungan kita akrab dengan Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis seperti baca Efesus 4 ayat 27 sudah katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini tertulis lagi Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, karena kita tahu tipu muslihatnya supaya Daud jatuh di dalam dosa. Untuk melalui firman Tuhan jelas ini dari pasal 11 dari ayat 1 sampai 27 sudah jelas. Hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Dosa zina, dosa membunuh, jahat. Maka kita penting di sini baca firman Tuhan, berhenti berbuat jahat. Jadi kita kalau sudah baca firman Tuhan, mari kita semua taruh firman Tuhan di hati kita. Jangan pernah kita punya hati jahat. Berhenti berbuat jahat. Dalam Yesaya pasal 1:16 saya mau baca demikian. Yesaya 1 pasal 1:16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Mari kita selama hidup kita di dunia ini sudah mengerti akan firman Tuhan. Maka kita bersyukur bisa baca firman Tuhan. Supaya kita bisa memilih-milah. Ternyata Daud juga dulu pernah berbuat jahat. Tapi di akhirnya masa hidupnya. Terus kita baca ya. Supaya kita bisa bertobat. Kalau kita berbuat dosa sama Tuhan, kita bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Di situ ada pengampunan ya. Maka kita baca, saya kasih ayat terakhir. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Supaya kita minta ampun sama Tuhan. Dan bertobat. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Minta ampun sama Tuhan, tapi tidak boleh mempermainkan, saudara. Ya, kalau mempermainkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 tidak bisa. Ya,
Jadi begitu kita jatuh dalam dosa, segera kita minta ampun, bertobat, sadar, jangan ulangi kesalahan lagi. Ampun, ampun, ampun sama Tuhan, ampun sama Tuhan. Dan kita sadar, bertobat, kita perbaiki diri, tapi tidak boleh mempermainkan. Baca nih, Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Coba nih, tidak bisa diampuni dosa. Kalau saudara mempermainkan dosa-dosa, bertobat dosa, lagi bertobat dosa, aduh, berarti itu mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Oleh itu mari, kita tuailah, taburlah kebaikan, taburlah kebenaran. Tuainya kita apa? Hidup masuk surga. Karena ajaib Tuhan itu, Dia menciptakan surga neraka, makin pujian itu. Dan sings my soul, aku memuji kamu kebesaranmu. Karena Tuhan besar yang menciptakan surga, juga menciptakan neraka. Dalam Lukas 12 ayat 5, takutlah kepada Dia. Karena Dia akan memasukkan kalau orang berdosa, hidup mempermainkan Tuhan, hidup di dalam dosa-dosa, tidak pernah bertobat, tidak pernah berbuat di dalam kebenaran, maka hidupnya akan di neraka. Itu keajaiban Tuhan. Oleh itu melalui pujian, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita mau bertobat, kita datang kepada Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus yang ajaib. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup takut sama Tuhan. Jangan seperti Daud yang hidup di dalam dosa. Sudah saya katakan, kita sudah dikasih satu istri, sudah pelihara, jaga kekudusan, sampai suatu hari kelak kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 Dia ajaib, Dia agung, agung, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Selamat Bapak Ibu beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus. Takut kepada Tuhan, jaga hati, pelihara, supaya jangan sampai ada dosa zina, dosa perselingkuhan, dosa yang membuat hati Tuhan sakit. Jangan kita buang dalam nama Yesus. Kita takut sama Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.